Halo Sobat Literasi, kembali lagi bersama kami di PODSI, Podcast Literasi Kabupaten Bekasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial tentunya, PNS berprestasi di lingkup Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Haji Charwinda MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Charwinda merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi. Betul ya Pak ya. Baik, sebelum Pak kita bahas lebih jauh tentang apa saja Dukcapil gitu ya, kita akan bahas dulu. Pertanyaannya adalah perjalanan Bapak jadi PNS. Awal mulanya gimana tuh Pak? Usia saya sudah tua ya, sudah 56 tahun ya. Jadi besok itu 57 saya. Oke, saya lahir 67. Besok. Ya. Baik. Jadi saya sudah punya cucu, jadi sudah tua. Baik. Kenalkan dulu, tadi sudah kenalkan nama saya Charwinda. Saya lahir di Indramayu. Indramayu. Iya, tahun 67 saya lahir. Saya SD, SMP, SMA di Indramayu. Kemudian ya Allah kasih jalan, saya ikut pendidikan di APDN Bandung. Oke. Ya, saya alumni APDN Bandung, lulus tahun 89 ya. 89. Kemudian kalau di APDN itu baru naik tingkat 2 saja sudah jadi pegawai. Jadi saya alhamdulillah tidak pernah merasakan seperti kawan-kawan yang lain berjibaku melamar ke sana ke sini gitu ya. Kemudian kalaupun ditanya ya tadi pendidikan dulu ya. Kemudian saya pernah bekerja di Subang ya. Penempatan pertama itu di Subang dan alhamdulillah dalam penempatan saya dapat rezeki, saya dapat istri orang Subang. Wah, mantap. Jadi kolaborasi antara orang Subang dengan orang Indramayu ya, dan saya punya anak 2. Kemudian saya ditugaskan lagi jadi instruktur di IPDN. Jadi saya pernah jadi instruktur selama 2 tahun di IPDN. Dari tahun 90 sampai 92. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk ikut tugas belajar di Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta. Jadi karena saya mau sekolah nggak ada punya biaya, jadi pemerintah menyekolahkan saya ke Jakarta. Tahun 95 saya ditempatkan di Kabupaten Bekasi. Nah, sampai hari ini ya. Sampai dengan ujung S3 saya di pemerintahan. Iya, jadi ya dilahirkan dari pemerintahan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk masyarakat khususnya Kabupaten Bekasi. Kemudian dari sisi karir, di Bekasi tahun 95 itu saya pernah di kecamatan jadi kepala seksi. Jadi saya memang jadi pegawai dari paling bawah ya, jadi staf. Kalau dulu saya penempatan awal itu sampai dulu di kecamatan itu amplop itu bikin sendiri. Wah. Iya, jadi surat-surat yang Bekasi itu dibuatkan amplop. Zaman dulu ya tahun 89 tahun 90 itu masih begitu tuh ceritanya ya. Nah, kemudian saya diberi kesempatan juga untuk jadi camat ya tahun 2006 itu di Kecamatan Karangbahagia. Kemudian saya jadi camat di Kedung Waringin tahun 2009. Kemudian 2011 saya jadi camat di Tambun Selatan. Kemudian Allah kasih keberkahan, dari camat saya langsung jadi kepala BKD. Ya, saat itu baru terjadi mungkin dari camat loncat jadi eselon 2 ya. Tapi ya saya juga tidak tahu sampai hari ini pimpinan menilai itu dasar apa, tapi faktanya saya dipromosikan jadi kepala BKD. Terus pernah juga bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu ya, PTSP itu. Kemudian pernah jadi asisten pemerintahan. Kemudian pernah jadi kepala dinas pendidikan saya. Lama juga, 3,5 tahun di dinas pendidikan juga. Kemudian 2020 saya ditempatin dipercayakan jadi kepala sudut catatan sipil. Sampai sekarang jadi kurang lebih September kemarin saya 2 tahun. Nah, saya di Dukcapil sudah 2 tahun. Itu mungkin perjalanan singkat keadaan jabatan ya. Nah, tentu di dalam perjalanan jabatan banyak lika-liku istilahnya, hal-hal yang itu persoalan organisasi maupun juga hal-hal yang terkait dengan pelayanan masyarakat.
Jadi kurang lebihnya seperti itulah ya, singkatnya ya. Itu singkat Baik. ya Pak, Ya, singkatnya aja tuh singkat udah panjang padat. sekali Singkat Pak padat, gitu ya. ya. Dimulai dari PDN dengan terus berproses dari bawah ya Pak ya. Ya. Berarti naik terus hingga sekarang di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi. Kalau misalnya saya searching Pak, search kemarin gitu ya, karena masuk juga ke akun Pemda Bekasi gitu ya. Kemarin baru saja menerima juara 1 ASN berprestasi gitu ya Pak ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Pak gitu Terima ya. kasih. Karena mudah gitu ditemukan ya, karena memang terekspos gitu Pak prestasinya. Salah satu tadi juara 1 gitu. Boleh diceritain nggak Pak? Akhirnya bisa dapat itu gimana tuh? Oh ya, jadi awal mula sebenarnya saya juga ya udah tua begini, mungkin semangat untuk berkompetisi agak kurang juga gitu. Tetapi teman-teman di Dukcapil itu sudah Pak ikut, karena kan inovasi kita ini kan sudah awalnya inovasi broadcast itu kita lombakan di dalam inovasi perangkat daerah, dan alhamdulillah juara 1 gitu. Jadi ketika inovasinya juara 1, teman-teman berpandangan bahwa mungkin pejabatnya katakan itu yang menginisiasi dan menyelenggarakan dari awal itu mungkin juga ada kesempatan untuk bisa ikut lomba dan menjadi juara, kata staf saya, teman-teman di Dukcapil. Sudah daftarkan saja gitu kan, daftar ceritanya. Baik, saya mungkin akan menceritakan apa sih itu Botram ya. Oke. Karena memang orang mungkin baru mengenalnya Botram. Dalam konteks ada seluruh perangkat daerah yang berkumpul di suatu tempat memberikan layanan. Kalau kita bicara dari dari arti kata Botram dalam bahasa Sunda, itu karena Bekasi kan bagian dari Jawa Barat ya. Nah, Jawa Barat itu kan bahasanya Sunda gitu. Nah, awalnya Botram itu dari bahasa Sunda, filosofi awalnya adalah berkumpul dengan keluarga dengan membawa makanan sendiri dan makan bersama-sama. Nah, itu Botram dalam bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda. Jadi, itu filosofi. Kemudian di dalam konteks layanan, Botram bertransformasi menjadi membawa layanan masing-masing, berkumpul pada tempat, melayani secara bersama-sama. Jadi ada filosofi itunya, membawa dari kata Botram. Kemudian dari pemahaman Botram kegiatan makan bersama menjadi singkatan dari berkolaborasi terus melayani. Jadi gitu. Jadi bertransformasi dari hanya sekedar sederhana makan bersama keluarga menjadi melayani bersama-sama seluruh para perangkat daerah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Itulah awal mulanya gagas itu muncul. Kenapa berpikir kita harus berkolaborasi? Karena memang ketika kita masyarakat, kalau satu persatu, contoh misalkan, coba bisa bayangkan, kalau kita pengen balik masyarakat ke desa A, dari dinas kesehatan, kami mau datang ya, gitu kan. Tentu desa walaupun begas mempersiapkan. Betul. Besoknya dinas Dukcapil mau datang, kamu mau datang ya, harus mempersiapkan. Betapa repot lah katakan itu yang ketempatan. Nah, inilah kalau kita secara bersama-sama kan cuma satu kali berkumpul ya, jadi persiapannya juga satu kali berkumpul. Jadi di hari ini barangkali kegiatan berkolaborasi apapun juga bentuknya ya, istilahnya kita mengajak yang lain itu, saya yakin hasilnya akan maksimal seperti itu. Kemudian Botram itu berkembang dari awalnya cuman kalau tidak salah 10 dinas yang ikut. Kemudian hari ini kita sudah ada 40 peserta yang ikut ya begitu ramenya. Kemudian apa sih tujuannya utamanya dari Botram di samping juga melaksanakan layanan itu? Sebenarnya kita pengen, kalau bicara idealismenya, kita pengen merubah budaya birokrasi, mengubah budaya organisasi, dan mengubah budaya masyarakat. Apa itu? Ketika kita bicara aspek layanan, biasanya pemerintah daerah itu kami sudah membuat tempat layanannya. Kalau Anda butuh silakan datang, kan gitu. Betul. Kemudian bagi pejabat juga, kan saya yang punya wewenang. Kalau you mau silakan datang ke saya. Nah, dua hal itu kita ubah. Tempatnya yang tadinya ada jauh, kita datang ke masyarakat. Jadi bukan masyarakat yang suruh datang ke tempat layanan, tetapi kitanya yang datang, layanan yang datang ke tempat masyarakat.
Kemudian sama pejabatnya juga yang awalnya coba nongkrong kaki, masyarakat datang, kita juga datang ke tempat pelayanan itu. Jadi, yang kedua, kita pengen mengubah perilaku masyarakat juga. Masyarakat mungkin menyuruh orang lain untuk bisa mengurus apa yang dia mau, misalkan taruhlah kalau di kami Dukcapil itu KTP misalkan. Dalam bayangan dia kan ngurus KTP begitu sulit gitu. Oleh karena itu karena udah tempatnya jauh, akses kendaraan umum tidak ada, akhirnya masyarakat malas. Kemudian ketika dia dalam kondisi mendesak, mungkin dia meminta bantuan orang lain, alias calo gitu ya. Ujungnya, yang dalam ketentuan undang-undang secara konstitusi masyarakat tidak bisa tidak harus membayar. Ujungnya dia mengeluarkan uang, tetapi bukan untuk mengurus, tetapi untuk bayar orang yang mengurus kan gitu. Karena semua jenis layanan Adminduk itu sampai hari ini semuanya gratis, nggak ada yang bayar. Nah, jadi dengan kita datang ke sana, otomatis masyarakat, ini mah dekat, ini mah mudah, otomatis masyarakat juga datang. Kita secara tidak langsung juga mengubah perilaku masyarakat untuk juga bertanggung jawab kepada dirinya gitu. Di samping memenuhi hak-haknya ya, karena sekali lagi bahwa namanya Adminduk itulah hak sebenarnya, hak dari masyarakat, hak dari negara untuk melegalisasi masyarakat. Karena Adminduk ini tidak bisa Mbak ini misalkan susah banget sih di Dukcapil bikin mau bikin di perusahaan apa nggak bisa gitu. Satu-satunya yang tidak bisa dilimpahkan ke private itu hanya layanan Adminduk itu tidak bisa. Jadi oleh karena itu dengan melihat bahwa ini adalah bagi kami ya, karena memang masyarakat tidak bisa pilihan. No have the best choice, tidak punya pilihan yang terbaik yang lain dia kecuali datang ke kita gitu. Oleh karena itu kita suka tidak suka, kita yang harus mengubah diri kita menjadi yang baik. Sehingga masyarakat, oleh karena itu kami punya tagline juga namanya Simpro. Simpro itu siap melayani, mudah prosesnya. Gitu kira-kira seperti itu dulu ya. Baik. Saya sempat kagum Pak, karena saya juga merupakan mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan gitu ya. Jadi langsung gitu ya sama ahlinya gitu, khususnya untuk melayani masyarakat gitu. Karena yang kita tahu kan biar jadi masyarakat kita lihat kondisinya juga gitu. Kita datang ke sana gitu, tadi Bapak menjemput agar budaya calo-calo ini tuh tidak ada lagi gitu ya. Akhirnya budaya masyarakat ini tanggung jawab dengan apa yang ada dalam dirinya gitu, untuk mengurus administrasinya. Baik Pak, menarik Botram berarti seluruh dinas itu kumpul berarti ya Pak ya? Dalam satu tempat memberikan pelayanan ya? Secara seperti itu ya? Betul. Ini tuh inovasi dari kapan Pak kalau boleh tahu? Awalnya? Iya, 2023 itu baru masuk. Bulan Januari saya minta izin ke Bupati. Awalnya itu saya hanya pengen saling berkenalan dengan anak buah, kemudian datang satu tempat bawa makanan masing-masing dan sambil melayani masyarakat gitu awalnya. Tetapi ketika kita menyampaikan begitu, ada beberapa dinas itu saya ikut. Waduh, awalnya kan karena saya masih mengacu kepada nomenklatur atau pengertian Botram dalam makan bersama, saya dengan staf saya, akhirnya saya berpikir apa ya? Supaya nama Botram itu juga bisa mengakomodir kepentingan dari orang yang ikut gitu. Nah akhirnya muncullah tadi berkolaborasi terus melayani tadi. Jadi sebenarnya di dalam kegiatan Botram itu ada 3 jenis layanan ya, yang kita gadang-gadang bahwa yang pertama ini dulu kita akan bicara dulu bahwa kegiatan Botram itu adalah memindahkan pemerintah daerah ke tengah masyarakat. Coba bayangkan orang yang dari Muara Gembong ketika dia mau membuat katakan SIM barangkali ya, perpanjangan SIM yang harus ke Polres jauh misalkan. Nah, badan kegiatan Botram itu SIM itu datang ke sana gitu melayani. Orang Muara Gembong kalau harus datang mengurus BPJS kesehatan, harus datang dulu ke Dinsos, harus datang dulu ke Dinas Kesehatan, baru datang ke BPJS kesehatan. Hari itu juga tiga-tiganya ada di situ, tanpa harus jauh-jauh gitu. Jadi jadi kita bisa bahasa terlalu berlebihan barangkali. Program Botram bisa memindahkan pemerintah daerah ke tengah masyarakat. Karena semua dinas hadir. Kemudian pertanyaannya bagaimana dengan dinas-dinas yang tidak memberikan layanan administratif? Dalam Botram itu ada 3 jenis layanan ya. Yang pertama layanan yang bersifat administratif atau dokumen, banyak surat menyurat termasuk dari kami. Ada KIA, ada akta macam-macam, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, kemudian pokoknya semua jenis administrasi kita sebut dengan layanan yang bersifat administratif. Yang kedua,
karena ada pertanyaan juga dari dinas yang lain itu bahwa kami kan tidak melayani dokumen. Oke, dalam portal itu namanya ada layanan yang bersifat informatif, jadi administratif, informatif. Karena wewenang pemerintah daerah itu sejatinya adalah urusan pemerintah itu adalah urusan untuk kepentingan masyarakat, baik layanan dasar maupun juga layanan yang lain. Nah, karena ini adalah untuk melayani masyarakat, tentu dibuatnya lembaga pasti ada fungsi melayaninya. Betul. Yang saya sebut tadi, contoh misalkan Bapeda. Bapeda memang tidak mengeluarkan masyarakat datang meminta dokumen, tetapi masyarakat perlu tahu, punya hak untuk mengetahui apa sih rencana yang sudah dijalankan oleh pemerintah daerah, berapa sih biayanya, tahun lalu apa, hari ini apa, besok apa sih, kan itu dalam perencanaan. Betul. Nah, Bapeda dalam konteks Botran, saya berharap bisa mengemban fungsi informatif tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fungsi layanan yang bersifat konsultatif. Contoh misalkan Dinas Pertanian itu hadir, kemudian ada kelompok tani atau kelompok masyarakat nelayan dan sebagainya yang ingin mempertanyakan sesuatu ya terkait dengan baik itu usaha pertaniannya maupun juga usaha nelayan atau hal-hal lain yang bersifat urusan pemerintahan yang ada dalam dinas. Mereka bisa berkonsultasi gitu. Nah, jadi Botton tidak hanya sekedar memberikan layanan yang bersifat administratif, tetapi juga bersifat informatif dan bersifat konsultatif. Itulah yang terus dilakukan. Contoh lagi banyak juga kepentingan mas. Contoh misalkan dari keluarga berencana ya. Jadi kalau masyarakat datang puskes atau saya tidak tahu rumah sakit lah, jangan puskes, rumah sakit swasta misalnya kita contohkan, mereka mau pasang IUD atau apa ya namanya kalau perempuan tuh mungkin juga dimintain biaya. Dalam kegiatan Botol itu dari Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana itu datang dengan memberikan layanan gratis ke masyarakat. Silakan siapa yang mau gitu. Jadi semua layanan pemerintah daerah hadir di sana, kemudian tidak ada yang bayar. Gitu. Jadi tadi Botol itu adalah layanan yang bersifat administratif, ada yang bersifat informatif, ada yang bersifat konsultatif. Itu kira-kira seperti itu. Oke, membawa pelayanan ke tengah-tengah masyarakat. Ya. Kita ini berpikir juga ada kepentingan anak-anak yang jadi kalau kami melayani kartu identitas anak, ternyata golongan darah itu nggak ada. Mereka nggak tahu. Basnas memberikan bantuan usaha, Basnas memberikan bantuan, macam-macam lah program Basnas itu. Haknya mempunyai KTP, belum direkam, itu kewajiban kita untuk kita datangin. Orang sakit gitu, orang tua yang sakit, stroke segala macam kan nggak mungkin dia datang. Nah kami akan jemput juga ke sana, akan kita datang dengan alat rekamnya, dengan layanannya gitu.